Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Arif sudah lama tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang dan damai. Rumahnya berdempetan dengan sebuah rumah tua yang sudah bertahun-tahun kosong. Rumor mengatakan, rumah itu angker, banyak orang mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tapi bagi Arif, itu hanya cerita orang kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu sore, rumah itu akhirnya ditempati oleh keluarga baru, sepasang suami istri paruh baya. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya beberapa koper besar dan perabot kayu tua yang tampak asing. Tatapan keduanya dingin, wajahnya pucat, dan senyum mereka tipis seolah dipaksakan. Sejak hari itu, suasana di sekitar rumah berubah. Angin malam terasa lebih menusuk, suara jangkrik hilang mendadak saat mereka keluar rumah, dan anjing-anjing di sekitar kampung menggonggong keras setiap kali pasangan itu lewat. Arif merinding tanpa alasan jelas, tapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaan aneh karena ada penghuni baru, gumamnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada firasat buruk bahwa kedatangan tetangga itu bukanlah hal biasa. Malam kedua setelah kedatangan tetangga baru itu, Arif tidak bisa tidur nyenyak. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menusuk ke tulang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mencium bau anyir, bau darah segar bercampur amis yang sangat menusuk hidung. Ia menutup hidung dengan tangan, tapi bau itu semakin kuat, datang dari arah rumah sebelah. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Arif mengintip dari celah tirai jendela kamarnya. Di halaman rumah tetangga, samar-samar terlihat si istri tetangga sedang berjongkok. Di depannya ada wadah tanah liat besar berisi cairan gelap kental. Ia mencelupkan tangannya, lalu menaburkan cairan itu ke tanah halaman. Setiap tetes jatuh, anjing-anjing di kampung menggonggong bersahut-sahutan, seakan gelisah dan marah. Jantung Arif berdetak kencang. Ia cepat-cepat menutup tirai, mundur pelan, lalu duduk di kasurnya dengan tubuh bergetar. Otaknya berusaha mencari logika, mungkin hanya air, mungkin pupuk atau apa, namun hidungnya masih jelas mencium bau darah yang menyengat. Firasat buruk itu semakin kuat, dan kali ini ia tidak bisa menepisnya. Keesokan paginya, Arif berusaha meyakinkan diri kalau semua yang ia lihat semalam hanyalah halusinasi karena kurang tidur. Namun rasa penasaran membuatnya sengaja keluar rumah lebih pagi. Saat hendak berangkat kerja, ia melihat tetangga barunya itu berdiri di depan rumah. Si suami sedang merokok, tubuhnya kurus tinggi, dengan mata cekung yang dalam. Saat mata mereka bertemu, lelaki itu tersenyum. Tapi senyumnya terasa aneh, senyum kaku tanpa sedikit pun kehangatan. Arif membalas dengan anggukan kecil lalu berjalan cepat menuju motornya. Namun ia merasa ada sesuatu yang salah, tatapan lelaki itu menempel padanya, mengikuti setiap gerak langkahnya. Bahkan ketika ia sudah berada di atas motor dan melajukan kendaraan, Arif bisa merasakan tatapan itu masih menusuk punggungnya. Di perjalanan, tubuh Arif merinding. Ia beberapa kali menoleh ke kaca spion, seolah-olah bayangan lelaki itu masih berdiri di ujung jalan, terus memperhatikan. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, kenapa aku yang selalu diperhatikan? Apa sebenarnya yang mereka mau dariku? Malam itu, hujan turun rintik-rintik, disertai angin dingin yang membuat suasana rumah Arif semakin sunyi. Istrinya sudah terlelap, sementara ia masih duduk di ruang tamu menonton televisi. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam, terdengar suara duk 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 dari loteng rumahnya. Suaranya pelan, tapi jelas, seperti ada sesuatu yang sedang digeser. Arif terdiam. Rumah itu tidak punya banyak barang di loteng, hanya beberapa kotak lama dan kayu-kayu bekas. Rasa takut membuat tubuhnya kaku, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil senter dan perlahan naik ke tangga kayu menuju loteng. Saat ia membuka pintu kecil menuju loteng,
bau apek bercampur anyir langsung menyergap. Ia menyinari sekeliling dengan senter, dan jantungnya hampir berhenti saat melihat sesuatu di pojok ruangan, sebuah boneka jerami kecil, berdiri tegak. Wajahnya digambar kasar dengan arang, tapi anehnya bentuk wajah itu mirip sekali dengan dirinya. Arif terperangah, tangannya gemetar memegang senter. Saat itu juga, terdengar suara langkah kaki dari atas loteng, padahal jelas-jelas ia sedang berada di titik paling tinggi rumah. Perlahan, suara itu mendekat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat berjalan ke arahnya. Malam setelah ia menemukan boneka jerami di loteng, Arif tidak bisa tidur tenang. Rasa was-was membuat matanya tetap terbuka sampai larut, sampai akhirnya kantuk berat menyeretnya ke dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, ia terbangun di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya api. Tali kasar melilit tubuhnya, mengikat tangan dan kakinya ke kursi kayu. Di sekelilingnya, terdengar lantunan suara asing seperti mantra, dan samar-samar ia mengenali suara itu, suara tetangganya. Lingkaran api tiba-tiba menyala, memperlihatkan dua sosok suami istri tetangganya yang menatapnya dengan mata kosong. Di tengah lingkaran, ada sebilah golok besar yang berkilat merah. Si suami perlahan mengangkatnya, sementara si istri berbisik, tumbal berikutnya sudah siap. Arif berteriak minta tolong, tubuhnya meronta, tapi tali semakin menjerat kuat. Tepat ketika golok itu menyentuh lehernya, rasa panas dan sakit menjalar ke kulitnya. Ia terbangun dengan teriakan keras, napas tersengal, dan keringat dingin membanjiri tubuh. Tangannya refleks meraba leher. Ia membeku saat merasakan garis merah tipis di kulitnya, seolah benar-benar digores sesuatu. Bukan hanya mimpi, tapi peringatan. Sore itu, Arif duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi. Ia mencoba menenangkan diri setelah mimpi mengerikan semalam, meski bayangan golok dan tatapan kosong tetangganya masih jelas menghantui pikirannya. Tiba-tiba, dari sudut mata, ia melihat gerakan kecil di halaman rumah tetangga baru. Seorang anak kecil berdiri di sana pucat, kurus, dengan pakaian lusuh yang terlalu besar untuk tubuhnya. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Anak itu menatap Arif tanpa berkedip. Senyumannya terasa janggal, bukan senyum bahagia, melainkan senyum kosong seperti boneka. Arif meneguk ludah, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu anak mereka, batinnya. Tapi ia teringat jelas, pasangan tetangga itu tidak pernah terlihat membawa anak ketika pindah. Anak itu mengangkat tangannya pelan, seolah melambai pada Arif, lalu berlari masuk ke dalam rumah tetangga yang pintunya terbuka sedikit. Aneh, tidak terdengar suara langkah, tidak ada derit lantai kayu, hanya keheningan. Keesokan paginya, Arif memberanikan diri bertanya kepada beberapa warga. Tapi jawaban mereka justru membuat darahnya berdesir dingin. Anak, mereka berdua itu tinggal berdua saja, Rif. Dari dulu nggak pernah punya anak. Arif tercekat. Kalau begitu, siapa anak kecil yang kemarin menatapnya dengan senyum menyeramkan itu? Beberapa malam berikutnya, Arif sering terjaga karena suara-suara aneh dari rumah tetangganya. Yang paling jelas adalah suara kambing mengembik keras, terdengar seolah-olah ada kandang penuh di dalam rumah tua itu. Padahal, tidak pernah ada warga yang melihat mereka membawa kambing atau hewan apapun. Suatu malam, rasa penasaran membuat Arif berani keluar rumah. Ia berdiri di balik pagar, mengintip ke arah rumah tetangganya. Suara kambing semakin keras, bercampur suara benda tajam yang bergesekan, seperti golok diasah. Tubuhnya merinding saat ia melihat bayangan suami tetangganya melintas di balik jendela, mengangkat sesuatu yang mirip kepala kambing meneteskan darah. Keesokan paginya, Arif menemukan bercak darah segar di dekat pagar besi rumah tetangga. Darah itu menetes ke arah jalan, lalu hilang begitu saja, seolah diserap tanah. Hidungnya mencium bau anyir yang menusuk, sama persis dengan malam ketika ia melihat si istri menaburkan cairan aneh di halaman. Arif mundur beberapa langkah, tenggorokannya kering.
Semakin jelas baginya, rumah sebelah bukan rumah biasa. Mereka melakukan sesuatu yang gelap. Dan hatinya mulai berbisik, mereka sedang bersiap untuk ritual tumbal. Dan kau, Arif, bisa jadi target berikutnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Arif duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku agar pikirannya teralihkan dari rasa gelisah. Namun suasana rumah terasa aneh, lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari dinding di sampingnya. Seperti bisikan samar, terlalu pelan untuk jelas didengar. Arif menajamkan telinga, dan suara itu semakin jelas. Arif, Arif. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menoleh cepat ke arah dinding, tapi tentu saja tak ada siapa-siapa. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih panjang. Arif, waktumu sudah dekat, jangan lari. Arif menjatuhkan bukunya, tubuhnya gemetar. Ia menempelkan telinga ke dinding, memastikan sumber suara. Dan ia terperangah, suara itu datang dari arah rumah sebelah, tapi anehnya terdengar begitu dekat, seolah-olah orang itu sedang berbisik tepat dari balik tembok rumahnya sendiri. Saat ia berusaha menjauh, bisikan itu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. Lampu tiba-tiba redup berkelip-kelip, membuat bayangan di dinding menari-nari seperti hidup. Arif buru-buru meraih Al-Quran kecil di meja, memeluknya erat sambil membaca ayat-ayat pendek dengan suara terbata. Baru setelah itu, bisikan itu menghilang. Tapi ketakutannya justru semakin menjadi, karena kini ia yakin, tetangganya bukan hanya memperhatikan dari jauh, mereka sudah mulai menyentuh hidupnya. Keesokan paginya, Arif masih terlihat pucat. Ia sengaja berjalan ke warung kopi kecil di ujung kampung untuk sekadar menenangkan diri. Saat duduk, seorang tetua kampung bernama Pak Karta menghampirinya. Lelaki tua itu dikenal pendiam, jarang sekali bicara panjang lebar. Tapi kali ini, tatapannya serius, penuh kewaspadaan. Rif, bisiknya lirih, memastikan tak ada orang lain mendengar, kau harus hati-hati dengan tetanggamu yang baru itu. Arif menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Maksud Pak Karta? Tanyanya dengan suara pelan. Pak Karta menghela napas berat. Mereka bukan pertama kali pindah ke kampung ini. Dulu mereka pernah tinggal di desa sebelah, dan setiap kali mereka menetap, selalu ada yang meninggal. Bukan kematian wajar, selalu aneh, mendadak, penuh darah. Arif tercekat, jantungnya berdetak kencang. Ia teringat bau anyir, suara kambing, boneka jerami di loteng, juga mimpi disembelih. Semua potongan itu mulai tersusun dalam kepalanya. Pak Karta menatapnya dengan mata tajam. Mereka penganut ilmu hitam, butuh tumbal manusia. Dan kalau firasatku benar, suaranya merendah, kau sedang jadi incaran mereka. Keringat dingin membasahi punggung Arif. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya sendiri sudah memberi jawaban. Semua tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Malam itu, Arif berusaha menenangkan diri di kamar mandi. Ia menyalakan kran, mencuci wajahnya dengan air dingin, berharap rasa cemasnya sedikit mereda. Saat menunduk, ia masih bisa mendengar suara hujan di luar rumah, tapi suasana kamar mandi begitu hening, terlalu hening hingga membuatnya gelisah. Pelan-pelan ia menatap ke arah cermin. Wajahnya terlihat pucat, mata sayu karena kurang tidur. Ia menghela napas, hendak berbalik, tapi sesuatu membuatnya terhenti. Di balik bayangan dirinya di cermin, ada sosok lain. Seorang anak kecil, pucat, matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan senyum tipis mengerikan terpampang di bibirnya. Arif menoleh cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, tapi kali ini lebih dekat, tepat di belakang bahunya. Dan bibir anak itu bergerak, meski tanpa suara. Arif gemetar, membaca doa dengan terbata. Lampu kamar mandi berkelip-kelip, lalu padam sesaat. Saat menyala kembali, sosok itu hilang.
Namun cermin kini penuh dengan bekas goresan, membentuk kata yang membuat darahnya membeku. Tumbal. Pagi hari, sebelum matahari benar-benar naik, Arif hendak keluar rumah untuk membeli sarapan. Namun begitu membuka pintu depan, langkahnya terhenti. Tepat di ambang pintu, seekor ayam hitam tergeletak mati. Bulu-bulunya masih basah oleh darah, perutnya terbelah kasar seolah disayat benda tajam. Isi perutnya dikeluarkan dan berserakan di lantai teras. Yang membuat Arif hampir muntah adalah sesuatu yang ada di dalam perut ayam itu, gulungan kertas kusut, penuh noda darah. Dengan tangan gemetar, Arif membuka gulungan itu. Tulisan merah samar tampak jelas, namanya sendiri, Arif. Tubuhnya langsung melemas. Ia menoleh ke sekeliling, tapi jalan kampung masih sepi, hanya suara ayam lain yang berkokok dari jauh. Namun ia bisa merasakan sesuatu, seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Tatapan yang sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali berpapasan dengan suami tetangganya. Arif buru-buru mengambil air, menyiram lantai teras, dan membuang bangkai ayam itu ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi meski bangkai itu sudah hanyut terbawa arus, bau amis menusuk tidak juga hilang dari tangannya. Seakan menempel, seolah menjadi tanda yang tidak bisa dicuci bersih. Sejak pagi setelah penemuan ayam hitam itu, tubuh Arif mulai melemah. Awalnya hanya rasa pegal di punggung, tapi semakin siang, rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Seperti ada jarum-jarum kecil menusuk ke dalam tulang. Siang hari di tempat kerja, ia tiba-tiba terjatuh. Rekan-rekannya segera membawanya ke klinik. Dokter memeriksa tekanan darah, detak jantung, hingga melakukan tes sederhana, hasilnya semua normal. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya kelelahan, kata dokter sambil tersenyum. Namun Arif tahu tubuhnya sedang disiksa. Malam itu, rasa sakit semakin menjadi-jadi. Urat-urat tangannya terasa ditarik, dadanya seperti diremas, membuat napasnya sesak. Ia berguling di lantai kamar, sementara istrinya panik tidak tahu harus berbuat apa. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, ia melihat bayangan samar di sudut kamar. Sosok itu menyerupai suami tetangganya, tapi wajahnya hitam pekat tanpa mata. Dari tangannya menjulur tali halus tak kasat mata yang menjerat tubuh Arif. Arif menjerit, dan tiba-tiba seluruh rasa sakit itu hilang. Bayangan pun lenyap, tapi ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Mereka sedang merobek-robek tubuhnya perlahan, mempersiapkan dirinya untuk ritual yang lebih mengerikan. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Tubuhnya masih terasa lemas, dan bayangan lelaki hitam tanpa mata dari malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Hujan turun deras, disertai kilat yang sesekali membelah langit. Sekitar pukul 1 dini hari, Arif mendengar suara aneh dari rumah tetangganya. Ia memberanikan diri mengintip melalui celah kecil di jendela kamarnya yang menghadap ke rumah itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir dingin. Di ruang tengah rumah tetangganya, tampak sebuah lingkaran besar dibuat dari garam hitam dan darah. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya, menimbulkan cahaya temaram yang bergetar bersama bayangan dinding. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah boneka jerami, boneka dengan wajahnya sendiri, lengkap dengan tanda lahir kecil di leher, persis seperti miliknya. Suami tetangganya duduk bersila, mulutnya komat kamit melantunkan mantra asing. Sementara istrinya menusuk boneka itu dengan jarum panjang, satu persatu, sambil sesekali meneteskan darah ayam ke tubuh boneka. Arif tiba-tiba merasakan tusukan tajam menusuk dadanya, membuat ia hampir berteriak. Tapi yang lebih membuatnya membeku adalah saat istrinya berbisik lirih, suaranya terdengar jelas hingga ke telinga Arif. Tumbal ini sudah siap, waktunya sebentar lagi. Sejak malam itu, Arif tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Semua tanda sudah jelas, boneka jerami dengan wajahnya, bisikan di dinding yang memanggil namanya, sakit misterius yang menyerangnya setiap malam. Ia adalah target tumbal.
Ketakutannya semakin menjadi ketika suatu sore, ia melihat suami tetangganya berdiri di halaman. Lelaki itu memegang parang panjang, mengasahnya dengan gerakan pelan namun mantap. Saat mata mereka bertemu, lelaki itu tersenyum tipis, dan dengan sengaja mengusap bilah parang itu di lehernya sendiri, gerakan simbolis seolah memberi pesan. Arif buru-buru masuk rumah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menceritakan semuanya pada istrinya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa tetangga sebelah ingin menjadikannya tumbal dalam ritual hitam mereka? Malam itu, Arif kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah lingkaran, darah menetes dari tubuhnya ke dalam wadah tanah liat besar. Di sekelilingnya, wajah-wajah asing menatap lapar, haus darah. Namun yang membuatnya ngeri, ia melihat anak kecil pucat, yang pernah melambaikan tangan padanya, berdiri di lingkaran itu, menatap dengan mata kosong, lalu berbisik. "Sekarang giliranmu." Arif terbangun dengan teriakan, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Di lehernya, kini muncul bekas sayatan tipis yang semakin dalam, lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu, Arif duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Ia tak berani tidur, rasa takut menjerat seluruh pikirannya. Istrinya sudah terlelap di kamar, meninggalkannya sendiri dalam kegelisahan. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari arah dapur. Tep, 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 pelan tapi jelas, seolah ada anak kecil berjalan tanpa alas kaki. Arif menegang, menoleh dengan leher kaku. Dari lorong gelap, muncullah sosok yang sudah dikenalnya, anak kecil pucat, tubuhnya kurus, matanya kosong seperti kaca mati. Anak itu berdiri diam, lalu perlahan mendekat. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Arif, kau harus lari, sebelum terlambat." Arif tercekat, napasnya memburu. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu menunduk, lalu menatapnya lagi. Di pipinya mengalir darah tipis, dan suaranya bergetar penuh kesedihan. "Aku dulu, yang mereka pilih. Aku tumbal sebelumnya." Seketika tubuh anak itu mulai berasap, kulitnya mengelupas seperti terbakar. Namun matanya tetap menatap Arif, penuh rasa putus asa. "Jika kau tak pergi, nasibmu akan sama denganku." Sosok itu kemudian lenyap begitu saja, menyisakan bau anyir menusuk di seluruh ruang tamu. Arif terduduk lemas, tubuhnya bergetar hebat. Kini ia yakin, ia hanya punya sedikit waktu sebelum ritual itu menelannya bulat-bulat. Putus asa, Arif akhirnya mengikuti saran seorang teman kerja yang diam-diam percaya pada hal gaib. Teman itu menyuruhnya menemui seorang dukun tua di desa sebelah, bernama Mbah Karsa, yang konon sering membantu orang yang diganggu santet dan pesugihan. Malam itu, dengan tubuh masih terasa sakit, Arif memberanikan diri datang ke gubuk reyot di pinggir sawah. Lampu minyak redup menggantung di depan, dan bau dupa pekat langsung menyergap begitu ia melangkah masuk. Mbah Karsa sudah duduk menunggunya, matanya yang keriput tapi tajam menatap Arif seolah sudah tahu segalanya. Ia tak perlu banyak bicara, hanya menghela napas panjang lalu berkata, "Kau sudah ditandai. Mereka butuh tumbal, dan namamu sudah ditulis dalam perjanjian mereka." Arif gemetar. Apa aku masih bisa selamat, Mbah?" Mbah Karsa menutup mata, kemudian merogoh segenggam beras kuning dari wadah bambu, menaburkannya ke tanah. Beberapa butir beras itu meletup seperti terbakar, dan dari kepulan asap muncul wajah samar menyerupai suami tetangga Arif, tersenyum bengis. Mbah Karsa mendesah berat, "Musuhmu bukan manusia lagi. Ia telah menyerahkan keluarganya pada kegelapan, dan kau yang dipilih untuk ditukar." Arif pucat pasi. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, Mbah Karsa menatapnya dengan sorot tajam. "Jika kau ingin hidup, jangan kembali ke rumah itu malam ini. Karena mereka sedang bersiap." Arif keluar dari gubuk Mbah Karsa dengan jantung berdegup tak karuan. Angin malam menusuk kulitnya, seolah ikut memperingatkan bahwa waktu hampir habis. Pesan dukun tua itu berulang-ulang terngiang di kepalanya, "Jangan kembali ke rumah malam ini."
Namun pikirannya bercampur aduk. Bagaimana mungkin ia meninggalkan istrinya sendirian? Bagaimana jika para tetangga itu menyerang saat ia tak ada? Dengan langkah gemetar, Arif tetap menuju rumahnya. Ketika sampai, suasana terasa berbeda. Rumah-rumah tetangga yang biasanya gelap kini terang dengan cahaya lampu minyak. Dari balik jendela, ia melihat beberapa orang duduk melingkar, mengenakan pakaian hitam, wajah mereka sebagian tertutup kain. Terdengar lantunan doa aneh, dalam bahasa yang tidak dimengerti. Arif menelan ludah, tubuhnya bergetar. Ia menyelinap ke halaman, hendak masuk lewat pintu belakang. Tapi tiba-tiba, dari kegelapan, suami tetangganya muncul. Wajahnya dingin, matanya merah berkilat seperti bara. Sudah waktunya, Arif, bisiknya lirih, suaranya seperti bukan suara manusia lagi. Jangan melawan, ini sudah ditulis. Arif ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Dari arah rumah, istrinya menjerit memanggil namanya, jeritan itu tercampur dengan suara gong kecil yang dipukul berulang kali. Malam itu, Arif sadar, ritual itu sedang dimulai, dan ia tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Jeritan istrinya menggema, bercampur dengan tabuhan gong dan nyanyian aneh dari rumah tetangga. Arif berusaha melangkah mundur, tapi tangan kasar langsung mencengkeram bahunya dari belakang. Dua orang berpakaian hitam menyeretnya tanpa ampun menuju halaman rumah tetangga. Di sana, lingkaran sudah terbentuk. Tanah dilumuri darah ayam hitam, dupa menyala menebarkan asap pekat, dan sebuah kendi tanah liat besar diletakkan di tengah, berisi cairan merah pekat yang berbau amis menusuk. Arif ditelentangkan di atas tikar pandan, tubuhnya ditahan oleh 4 orang. Suami tetangganya berdiri di sisi kendi, membawa parang yang berkilat dalam cahaya lampu minyak. Wajahnya tersenyum puas, matanya menyala penuh nafsu. Dengan darahmu, katanya lantang, rezeki kami tidak akan pernah kering. Arif menjerit, meronta sekuat tenaga, tapi tubuhnya kaku seperti diikat kekuatan tak kasat mata. Dari sisi lingkaran, sosok anak kecil pucat itu kembali muncul. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, namun bibirnya berbisik hanya untuk Arif. Ini, akhirmu, kecuali kau berani melawan. Parang itu terangkat tinggi, cahaya berkilat di bilahnya. Semua mata tertuju pada Arif. Malam itu, darah manusia akan ditumpahkan demi perut dan kantong keluarga tetangganya. Parang itu melayang di udara, siap menebas leher Arif. Tubuhnya kaku, mulutnya berteriak tanpa suara, matanya menatap liar mencari pertolongan. Namun tiba-tiba, angin kencang berhembus menghantam lingkaran ritual. Api lampu minyak bergetar liar, dupa beterbangan, dan dari dalam kendi tanah liat terdengar suara jeritan nyaring, jeritan yang bukan berasal dari manusia. Semua orang dalam lingkaran terhenti sejenak, wajah mereka pucat ketakutan. Sosok anak kecil pucat muncul tepat di samping Arif, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Darah menetes dari tubuhnya, tapi sorot matanya tajam penuh dendam. Ia menatap langsung pada suami tetangga, lalu berteriak dengan suara yang bergema. Kalian sudah melanggar janji. Aku belum bebas, dan kalian mau menambah tumbal lagi. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam kendi, cairan merah itu memancar keluar, berubah menjadi kabut hitam pekat yang melilit tubuh para pelaku ritual. Mereka menjerit, tubuh mereka melengkung kesakitan seperti diperas dari dalam. Suami tetangga mencoba menebas kabut dengan parangnya, tapi bilah itu meleleh seperti lilin. Ia menatap Arif dengan wajah hancur, lalu ditarik masuk ke dalam kabut, menghilang bersama jeritannya. Arif terlepas dari ikatan gaib yang menahan tubuhnya. Ia merangkak keluar lingkaran dengan sisa tenaga, tubuhnya berlumuran darah. Sosok anak kecil itu mendekat padanya, lalu berbisik lirih. Kau selamat untuk malam ini. Tapi ingat, tumbal tak pernah berhenti. Suatu saat, giliranmu akan datang lagi. Kemudian sosok itu lenyap bersama kabut hitam. Arif terduduk di tanah, menggigil, memandang rumah tetangga yang kini sunyi.
Hanya ada bau anyir darah yang menempel kuat di udara. Malam itu ia memang selamat, tapi kutukan tumbal akan selalu membayanginya hingga entah kapan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.